Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rela Dwi Respati, SSTMM, dosen tetap Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mengampu mata kuliah Food and Beverage Service dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran pertemuan ke-14 dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi tren usaha kuliner dan pelayanan restoran, serta menganalisis dampaknya. Metode pengajaran pada pertemuan ini adalah diskusi dan studi kasus. Berikut ini cuplikan pengajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restoran biasanya semua berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Semuanya sudah cek apakah sudah rapi seragamnya? Sudah wangi belum? Sudah cantik, sudah ganteng. Ya, walaupun ini kelas malam, kita tetap harus tampil prima ya. Namanya juga mata kuliahnya Food and Beverage Service. Jadi kita harus bisa tampil prima untuk melayani, untuk pelayanan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga dilancarkan perkuliahan kita pada pagi ini. Amin. Baik, teman-teman. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua kelas malam. Baik. Bagus. Pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang identifikasi tren usaha kuliner dan pelayanan restoran serta analisis dampaknya. Ya, tujuannya atau capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tren usaha kuliner dan pelayanan restoran serta menganalisis dampaknya. Siap? Siap. Kita buka file presentasinya. Apa sih itu tren? Saya tanya. Apa sih yang terbayang mendengar kata tren? Sesuatu yang viral, sesuatu yang banyak diikuti. Oke, tren adalah arah perkembangan atau kecenderungan umum yang sedang berlangsung dan diikuti oleh banyak orang dalam suatu periode waktu tertentu. Tren bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti gaya hidup, teknologi mode, makanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya di industri makanan, ya, tapi di industri lain juga tren ini juga terus berkembang. Tren adalah pola perubahan atau pergerakan yang menunjukkan minat, perilaku, atau gaya yang berkembang dan menjadi populer di kalangan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang namanya tren biasanya umurnya pendek. Ya, dia tidak umur panjang. Biasanya hanya musiman gitu ya. Sekarang viral mungkin 1-2 bulan, kemudian ganti lagi trennya. Ciri-ciri tren. Yang pertama, populer. Diikuti banyak orang. Ya, misalnya pakaian, ya kan? Pakaian yang tren sekarang apa, ada yang tahu? Skena itu yang kayak gimana sih? Yang gombrong-gombrong. Oh, anak yang celana apa namanya? Sobek-sobek juga itu. Oke, terus diikutin banyak orang ya itu. Sementara tidak selalu bertahan lama meskipun bisa berkembang jadi budaya. Viral atau menular. Oke, cepat menyebar terutama lewat media sosial. Upload sekarang besok viral. Jangankan besok ya, 5 menit kemudian aja udah viewsnya berapa gitu. Muncul karena perubahan sosial, teknologi, atau ekonomi. Sekarang kita bicara tentang tren dalam industri restoran. Beberapa contoh tren dalam industri restoran yaitu tren teknologi, tren menu, tren sustainability, dan tren layanan. Kita akan bahas satu persatu. Seiring berkembangnya zaman, ya, yang tadinya tidak digital sekarang menjadi digital. Ya. Menu yang tadinya bentuknya buku itu sekarang berubah menjadi menu digital, ya, atau kita bisa bilang teknologi QR menu dan e-order, electronic order. Ada yang pernah lihat QR menu? Contohnya yang ada di mana? Cafe, McDonald's, ya, banyak. Biasanya kebanyakan ini digunakan di restoran-restoran
cepat saji ya, restoran-restoran fast food. QR telah merevolusi cara pelanggan berinteraksi dengan restoran. Sistem ini memungkinkan yang pertama, akses menu langsung dari smartphone pribadi pelanggan. Nah, kita datang terus kita scan barcode, kita lihat menunya, dan biasanya menu di dalam QR menu ini lengkap, ada gambarnya, ada deskripsinya, ada harganya. Jadi kita tidak perlu lagi manggil-manggil waiter, sini dong, ini apa sih, pedes nggak, manis nggak, gitu kan. Kita nggak perlu tanya mereka, tapi sudah semuanya jelas di dalam menu tersebut. Koneksi langsung ke dapur meminimalisir kesalahan pesanan. Ya, taking order, nyatetnya di mana? Kertas ya kan. Terus kertas itu biasanya ada minimal 3 kopi. Kopi pertama kita serahkan ke kasir, oke, yang kedua kitchen, yang ketiga ke bar untuk minuman. Ya, jadi setelah kita taking order, kita catat, terus kita pergi ke dapur, ke bar, ke kasir. Tapi dengan sistem yang digital ini, kita sudah tidak perlu lagi melakukan itu. Nah, kita tinggal pencet, udah langsung keluar sendiri itu di kitchen, ya, di bar ya, dan juga di kasirnya. Jadi kita nggak perlu nganter lagi. Dan juga meminimalisir kesalahan pesanan. Kalau kita tulis nih di kertas, udah gitu tulisan kita jelek ya, nggak kebaca. Kita taruh ke kitchen, ya kan? Kita tulis di situ misalnya apa? Sate ayam. Tapi karena tulisannya jelek, dibacanya soto ayam. Beda dong yang keluar. Pesennya sate kok keluarnya soto, gitu ya. Itu karena tulisan yang jelek. Tapi kalau sudah digital seperti ini, ya, tulisannya kan sudah rapi, ya kan? Sudah dari sistem. Jadi pasti terbaca. Ya, nggak mungkin tidak terbaca. Dan kalaupun ada kesalahan, bukan dari tulisan. Mungkin dari yang mencetnya salah pencet. Dia lupa mencet apa. Ternyata yang dia maksud bukan itu, gitu ya. Oke, teknologi QR menu kini menjadi standar baru di industri restoran Indonesia, menghadirkan pengalaman digital yang efisien dan modern. Dampak digitalisasi pada restoran. Apa sih dampaknya ketika restoran sudah mempergunakan atau sudah menjadikan pelayanan di restorannya itu digitalisasi? Apa? Yang pertama, otomatisasi operasional. Sistem pemesanan dan pembayaran digital mengurangi beban kerja manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasi restoran. Ya pastinya ya sudah otomatis semuanya berjalan dengan sistem. Okay. Analisis data. Nah, selain tadi memudahkan pelanggan atau tamu pada saat order, ya ini juga bermanfaat untuk yang punya perusahaan, yang punya restoran, untuk dia evaluasi kepuasan pelanggan misalnya. Ya, ketika kita belum digital, kita masih pakai manual, kita kasih tamu itu survei ya kan, kertas survei atau kuesioner gitu. Mereka isi manual, kemudian ada orang yang menginput datanya, kemudian diolah datanya, ada berapa step gitu yang harus dilakukan. Tetapi ketika sistemnya sudah digital, ya sudah modern, tidak perlu lagi ada pengolahan data seperti itu. Jadi yang ada, tamu bisa langsung mengisi kuesionernya secara digital. Ya, ketika dia isi kuesionernya, kemudian langsung hasilnya bisa dilihat karena sistemnya sudah bekerja. Ya, oh misalnya dia menilai Ihsan, nama waiternya Ihsan, dia pelayanannya cepat misalnya, tapi sering menghilang, saya nggak kelihatan, misalnya gitu ya. Jadi semuanya bisa terrekod di sistem tersebut dan bisa dijadikan bank data. Nggak lagi nanti nyari-nyari di mana ya data yang kemarin disimpan di mana ya, siapa yang nyimpen ya, nggak lagi kayak gitu, tapi sudah semuanya tersimpan di bank data. Oke, kemudian kepuasan pelanggan. Layanan yang lebih cepat dan transparansi biaya meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Pastinya, namanya pelanggan pengennya dilayani dengan baik dan cepat. Ya, pastinya. Digitalisasi ini mempercepat pelayanan. Tadi kita bicara tentang tren teknologi. Sekarang tren menu. Tren pilihan menu. Ketika teman-teman datang ke restoran, pilih makanan. Ya, makanan yang seperti apa sih yang dipilih? Estetik ya kan, estetik betul, dan juga mungkin pengalaman baru. Contohnya kayak ada menu dessert yang viral tuh, dia dessertnya itu bentuknya kayak dom gitu ya, coklat dom gitu. Terus untuk makan cake di dalamnya, si domnya itu harus dihancurkan ya kan, dihancurin, ditepuk gitu atau disiram pakai coklat panas. Nah itu kan sesuatu yang baru ya kan, sesuatu yang menarik gitu ya. Kita datang ke sana pengen tahu bener nggak sih bagus sebagus itu ya, walaupun banyak banget
orang yang mereview ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu, tapi kan tetap bikin penasaran. Ya, jadi tren menu sekarang ini adalah menu-menu yang estetik, menu-menu yang enak dilihat, enak difoto gitu. Nah, untuk pilihan makanan yang paling populer menurut pilihan konsumen tahun 2025, ini ada jurnalnya. Katanya yang pertama adalah seblak. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Oke, banyak variasi. Ternyata dari seblak yang cuma kerupuk gitu ya, dia tuh kayak rasa ya. Ada apa? Rasa apa? Yang paling berasa kencur. Ya, yang khas dari seblak adalah kencur. Ya, ada rasa kencur. Kemudian kita bisa tambahin topping macam-macam ya. Rasanya yang suka pedas bisa bikin pedas ya. Toppingnya bisa pilih sesuai kemauan kita gitu ya. Oke, jadi setuju ya kalau seblak itu paling populer. Yang viral di Tangerang apa? Nasi jagal, nasi geprak itu loh. Tahu nggak sih? Pernah denger nggak nasi geprak? Jadi dibikinnya digeprak-geprak gitu loh. Dia nasi geprak apa gebrak sih? Gebrak ya. Gebrak, pernah denger nggak? Setiap habis potong-potong gebrak gitu, potong-potong gebrak gitu. Jadi namanya nasi gebrak. Padahal ya makanannya sama aja gitu. Makanannya isinya nasi dan juga ada kayak potongan daging gitu. Ya, kenapa dia bikin nama nasi gebrak? Karena digebrak-gebrak. Ya, cara pembuatannya digebrak dan dia ya tentunya promosi. Ya kan itu adalah teknik promosi si abang-abang gebrak itu. Dengan menggebrak-gebrak dia jadi ya viral. Dan berikutnya ada olahan ayam. Olahan ayam ini menjadi favorit karena ayam mudah ditemukan ya kan. Di pasar di mana-mana ada ayam. Cara pengolahannya juga mudah. Terus harganya terjangkau. Jadi tetap ayam jadi favorit ya enggak. Kalau datang ke Hokben pilih daging atau ayam? Ayam kenapa? Lebih murah. Pasti karena lebih murah. Yang berikutnya minuman. Minuman apa yang sekarang lagi tren? Ice americano dan matcha. Apa? Apa? Sekebon. ABC telepon. Oh, yang saset itu ya? Itu yang ada ininya, yang ada apa? Kelapa. Kelapa apa namanya tuh? Nata de coco ya? Ya nggak sih? Ada itu. Salah satu tren yang sekarang jadi ya viral itu adalah nongkrong ya kan, nongkrong di kafe, ngopi, yang penting ngopi, walaupun asam lambung naik gitu ya, yang penting ngopi aja dulu, statusnya lagi ngopi gitu kan, bikin status pakai foto lagi ngopi di mana gitu, padahal kopinya habis foto dikasih ke siapa ya kan, yang penting itu viralnya itu, yang penting bikin status ya, artinya apa, nggak mau ketinggalan ya. Berikutnya gaya layanan yang baru, seperti yang kita lakukan pada saat praktikum. Kita lakukan service sequence dengan urutan yang klasikal gitu ya, dari mulai greeting sampai tamu pulang. Masih hafal nggak sih urutannya apa aja? Greeting, asking reservation, oke. Oke, escorting the guest to the table. Terus suruh duduk dulu, sitting the guest, terus unfolding napkin, terus apa ya, presenting the menu ya, bukan cuma dibawa tapi kita presenting, kita jelasin ada apa dalam menu itu, terus taking order, repeat di order dulu, terus oke, introduce yourself ya, terus oke. Ya, info waktu ya, waktu menunggu dari makanannya disajikan. Lalu, over help, yes. Welcome drink ya, kalau ada welcome drink silakan kasih welcome drink atau ice water biasanya ya. Lalu, serving B&B, terus appetizer, soup, main course, and dessert. Oke, ada lagi? Selanjutnya, oke, ketika kita ambil main course kita crumbing down. Setelah crumbing down, oke, jangan lupa cutlery-nya di adjust ya, adjust cutlery untuk dessert. Setelah itu serving dessert, and then offering coffee or tea, and then sending the bill, payment, terus farewell. Selesai. Hafal ya, tepuk tangan. Baik. Sustainability. Apa sih sustainability itu?
keberlanjutan ya. Sebagai owner dari restoran, kita harus memikirkan sustainability dari produksi atau produk di restoran kita. Bagaimana caranya? Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita kurangin tuh penggunaan plastik, mulai beralih menggunakan kertas atau apa? Bahan yang bisa didaur ulang. Ya, kita hindari yang tidak bisa didaur ulang. Implementasi teknologi hemat energi. Kalau ada lampu untuk hemat energi, kita pakai LED misalnya. Lalu penggunaan bahan baku lokal dan musiman. Ya, kita usahakan menggunakan bahan-bahan lokal untuk makanan atau menu makanan yang disajikan di restoran kita. Ya, kita selain membantu UMKM, juga akan memperpendek transportasinya. Kalau kita impor dari mana gitu ya kan transportnya jauh banget. Belum lagi nanti kalau dia bahannya gampang busuk, ya pas nyampe busuk kita harus ganti gitu ya. Sehingga itu juga membuat kos kita semakin meningkat. Pengelolaan limbah berkelanjutan. Ya, restoran harus punya pengelolaan limbah. Pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Baik, konsep self-service dengan bantuan teknologi ya tadi. Sistem e-order mengurangi kebutuhan staf pelayanan. Pilihan staf multifungsi untuk fleksibilitas operasional. Tetapi ya, ketika satu restoran punya kurang staf, kira-kira ada akibatnya juga nggak sih? Ada dampaknya juga nggak sih? Apa? Pelayanannya kurang maksimal. Terus, oke lah kita pakai mesin, dia membantu pelayanan jadi cepat. Tapi sentuhan dari servisnya itu akan berkurang. Yang namanya service excellence, ya kita melayani dengan hati biasanya ya kan, kita kasih senyum, kita kasih sapa ya kan, kita offering help, yaitu service excellence. Tapi kalau udah pakai mesin, apa ada yang bisa offering help? Nggak ada. Apa ada yang kasih senyum ke kita? Nggak ada. Jadi ada plus minusnya ya. Plusnya atau keuntungannya adalah mempercepat pelayanan, tapi akan mengurangi sentuhan dari humannya gitu ya, sentuhan dari pelayanan service excellent tadi. Baik. Oke, tadi ada yang sebut-sebut soal FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Gak mau ketinggalan, gak mau ketinggalan zaman, gak mau ketinggalan tren. Ada yang lagi viral, pokoknya dia harus ikutan. Kalau nggak ikutan, merasa ketinggalan zaman, merasa tidak puas, merasa apalagi tersisihkan mungkin dari teman-temannya ya. Fear of missing out adalah kecemasan sosial yang ditandai dengan keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan, mendorong seseorang mengunjungi tempat yang sedang viral. Di era digital, FOMO diperkuat oleh konten, ya, konten viral di media sosial, ulasan video yang menarik, dan cerita pengalaman unik dari influencer. Pastinya kalau nggak ada yang memviralkan, kita nggak akan tahu, ya, karena ada satu orang yang memviralkan, kemudian tambah orang, banyak yang lihat, jadi viral. Contoh kasus FOMO yang pernah tren ya adalah restoran Karen's Diner. Udah pernah ke sana? Belum, tapi pernah dengar ya? Pernah dengar. Restoran dengan konsep pelayanan tidak ramah ini menjadi viral dan mengubah paradigma pengalaman bersantap dari kenyamanan menjadi pengalaman unik yang wajib dicoba. Katanya wajib lah coba paling nggak 1 kali gitu ya datang ke situ. Ada yang tahu restoran ini asalnya dari mana? Dari Australia. Ya, awalnya dia dari Australia. Kemudian dia datang ke Indonesia membuka pop-up restoran. Pop-up restoran itu maksudnya restoran tersebut memang tidak berniat untuk jangka panjang ada di Indonesianya. Selain di Jakarta dia ada juga di Bali. Ya, di Bali juga ada. Nah, karena jangka waktu yang mereka kasih, yang mereka apa ya istilahnya, yang mereka lakukan di Jakarta ini cukup pendek, sehingga membuat orang-orang makin FOMO. Apalagi dengan konten-konten viral orang-orang yang pernah datang ke sana. Itu bener ya dilayaninya kayak gitu? Emang iya marah-marah kayak gitu? Oke, kita coba lihat videonya. Oke, apa yang teman-teman lihat di depan ini? Mhm. Kurang etis, kenapa? Dari cara melayaninya, terus cara sikap yang sangat dari tengah seperti itu kan sangat sangat amat ini ya buat kita. Tidak sopan. Baik, ini adalah memang temanya atau
konsep dari si restoran Current Diners itu sendiri. Jadi di malam ini justru saya ingin teman-teman semua mendiskusikan ya tentang Current Diner ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan minta teman-teman untuk menjawab per kelompok. Jadi kita bagi kelompok ya. Di sini kita coba bagi 3 kelompok dan berdiskusi tentang studi kasus ini. Saya kasih waktu 10 menit. Bisa. Pertanyaannya nggak banyak, cuma 6 pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok akan menjawab 2 pertanyaan. Ya, saya akan tampilkan pertanyaannya dan saya akan kasih kertas untuk masing-masing kelompok supaya teman-teman bisa catat di kertasnya dan nanti kertasnya kita kumpulkan ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1, 2, 3, oke. Kelompok 2, kelompok 3 di belakang. Baik, duduknya boleh ganti, berputar. Yuk. Silakan. Kelompok 1 mana? Siap menjawab? Siap, silakan. Siapa yang mau menjawab? Oh, pertanyaannya. Baik. Ya. Berdiri silakan. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Salsa. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan di nomor 1. Apakah konsep room service seperti di Current Diner bisa dikategorikan sebagai bentuk pelayanan yang berbeda atau justru bertentangan dengan prinsip service excellence? Jadi menurut kita itu konsep room service ini memang unik dan menarik ya, Miss, untuk publik. Namun secara prinsip itu bertentangan sama nilai-nilai service excellence yang menekankan keramahan, kenyamanan, dan penghargaan terhadap tamu. Meskipun bisa dikemas sebagai hiburan, tetap harus ada batasan antara etika dan yang tidak merugikan tamu secara emosional. Good. Itu aja cukup? Yang kedua, siapa yang mau jawab? Silahkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syakir, saya perwakilan dari kelompok 1. Ini menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaan dalam konteks service excellence, bagaimana Anda menilai pengalaman pelanggan di Current Diner? Apakah aspek keunikan bisa digantikan kenyamanan? Jawabannya yaitu pengalaman di Current Diner mungkin terasa lucu atau seru bagi sebagian orang. Namun tidak semua pelanggan nyaman diperlakukan kasar. Dalam konteks service excellence, kenyamanan puasa tetap lebih penting dari sekedar keunikan. Pengalaman unik tetap memperhatikan rasa hormat. Itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Good job, gitu kan. Terima kasih. Ya, memang apalagi di Indonesia ya, kita yang biasa diajari sopan santun. Ya, harus menghormati yang lebih tua, apalagi orang nggak kenal ya, tiba-tiba orang nggak kenal kita maki-maki, kan itu hal yang tidak wajar di Indonesia. Tapi mungkin untuk orang bule, ya di budaya mereka hal yang seperti itu nggak aneh gitu ya, bisa jadi bahan lucu-lucuan. Kalau di kita, ya jangankan maki-maki pakai emosi seperti itu, nyindir aja orang udah baper ya kan, apalagi harus diberikan servis yang seperti di Current Diner tersebut. Jadi intinya tidak sesuai ya dengan service excellence. Baik, yang kedua, kelompok 2 mana? Silakan dijawab kelompok 2. Pertanyaan nomor 3 dan 4. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Hari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika sebuah restoran hanya mengandalkan tren viral tanpa memperhatikan kualitas pelayanan? Restoran yang hanya mengejar viral tanpa menjaga kualitas pelayanannya akan sulit bertahan lama. Mungkin awalnya ramai, tapi tanpa kepuasan pelanggan itu lama-lama sepi. Bisnis bisa cepat merosot. Reputasi negatif juga mudah tersebar melalui media sosial yang berdampak besar pada kepercayaan publik dan bakal menghilangkan rasa kepercayaan kepada tamu. Baik, terima kasih. Nomor 4 sekarang. Nama saya Sita Sandra, saya menjawab soal nomor 4. Jika Anda adalah sebuah restoran operasional dan restoran dengan konsep unik seperti ini, bagaimana Anda menjaga agar layanan tetap berkarakter tanpa melanggar etika layanan? Sebagai supervisor, tentunya menetapkan batasan yang jelas antara hiburan dan pembinaan. Pelayanan bisa tetap berperan nyeleneh, namun tidak menyinggung hal personal. Pelatihan staf, penggunaan sebut aman, dan sistem kontrol layanan sebagai penting untuk menjaga profesionalisme tanpa kehilangan konsep. Itu saja? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2.
Jadi ketika kita punya konsep untuk restoran, pastinya kita juga harus mempersiapkannya dengan baik ya. Di Karen's Dinner ini tentunya mereka juga pasti sudah mempersiapkan karyawan-karyawannya supaya bisa melayani sesuai dengan ya, konsep yang mereka punya. Konsep marah-marah, konsep judes, konsep yang apa itu ya, mengejek, nyeleneh segala macam, itu mereka pasti sudah lakukan pelatihan terlebih dahulu. Nanti ketika kita juga ingin membuka satu restoran yang memiliki konsep atau keunikan tertentu, ya sebagai supervisor tentunya harus siap dengan konsepnya. Baik, sekarang kelompok 3 silakan. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu dari kasus Karen's Dinner, apa pelajaran yang bisa diambil tentang pentingnya memahami budaya lokal dalam merancang konsep pelayanan di industri restoran. Jawabannya, pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa memahami budaya lokal sangat krusial. Konsep yang lucu di luar negeri bisa dianggap kasar atau tidak sopan di Indonesia. Adaptasi terhadap nilai budaya dan norma masyarakat menjadi kunci agar konsep layanan dapat diterima dengan baik oleh pelanggan lokal. Itu saja cukup, terima kasih. Jadi, bagaimana? Ada nggak sih menggabungkan konsep tadi? Jawabannya ada. Bagaimana cara menggabungkannya? Tetap memperhatikan norma-norma. Ya, harus memperhatikan juga di mana sih tempat dari konsep itu akan dikembangkan. Ya, ketika kita akan mengembangkan satu konsep yang asalnya dari luar negeri, ya pastinya kita harus menganalisa dulu, masuk nggak nih ke kebiasaan dari orang-orang Indonesia. Bisa nggak diterapkan di Indonesia? Apa saja aspek-aspek positif dan aspek negatifnya? Itu tentunya harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk membuka restoran dengan konsep tertentu. Ya, buktinya dengan Karen's Dinner ini, mereka sudah tutup kan sekarang ya, tidak ada lagi. Apakah mungkin salah satu penyebabnya adalah ketidakcocokan budaya antara budaya Australia dengan budaya Indonesia? Mungkin saja ya, orang-orang Indonesia yang datang ke restoran tersebut hanya FOMO tadi, FOMO pengen tahu kayak apa sih, tapi setelah merasakan, ya mana ada orang yang pengen dimarahin depan umum berkali-kali gitu ya, dipermalukan depan umum, ditertawakan di depan umum, belum lagi kalau ada yang memvideokan lalu diupload dan viral, ya tiba-tiba jadi artis dalam semalam gitu ya. Mending kalau jadi bagus ya, dari berita bagus, tapi ini dari berita yang tidak mengenakan. Pastinya yang namanya jejak digital itu akan diingat lama ya. Kita udah minta dihapus dari akun resminya, tapi ada yang sudah iseng nge-save ya, disimpan lalu upload lagi di akun-akun yang lain dan sudah kita tidak bisa kontrol lagi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Maka dari itu, berakhirlah perkuliahan kita pada malam hari ini. Pertemuan ke-14 ya, saya harap semuanya paham tentang apa itu konsep service excellence dan juga bagaimana menggabungkannya dengan tren. Ya, ini calon-calon pemimpin semuanya, calon-calon amin. Calon-calon pengusaha ya, pengusaha restoran mungkin. Gak cuma manajer tapi pengusaha restoran yang punya restoran. Owner ya. Minggu depan kita masih ada satu pertemuan terakhir ya, dan kita akan ada kuis pemanasan sebelum UAS ya. Jadi akan ada kuis, materinya itu dari pertemuan 9 sampai pertemuan hari ini 14. Nah, materi setelah UTS. Persiapkan diri ya, dibaca lagi materinya. Kuisnya itu ya pastinya tidak pilihan ganda ya, akan soal-soal esai yang harus dijawab oleh Anda semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semangatnya. Kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Pariwisata UMT Restoran.